Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman HKI, kembali lagi bersama saya di Poki Podcast HKI. Kali ini kita berbicara tentang pernikahan dini, teman-teman. Ya, ini banyak sekali perbincangan-perbincangan yang ada di tongkrongan-tongkrongan mahasiswa gitu, bahwasannya ya mahasiswa-mahasiswi sekarang tuh masih banyak yang ingin melangsungkan pernikahan gitu. Setelah mereka kuliah, mereka langsung ada yang menikah dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita berbicara soal budayanya mereka masing-masing gitu ya kan. Pasti kan ada aja gitu, bagaimana di Padang, bagaimana di Betawi, bagaimana di Maluku dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi kita kalau berbicara Indonesia itu kan banyak sekali pulaunya gitu. Dan sekarang kita sudah bersama narasumber kita, kebetulan beliau orang berkompeten juga untuk masalah soal pernikahan dini dan lain sebagainya. Mungkin bisa langsung kepada Kak Rifki. Boleh diperkenalkan dulu Kak kepada kawan-kawan Poki. Oke, perkenalkan nama saya. Ini boleh gue tuh? Boleh. Boleh, oke, biar lebih enjoy. Boleh, biar lebih enjoy aja kita. Nama gue Rifki dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi hukum keluarga. Nah, mungkin segitu aja tuh, atau lanjut? Oke. Boleh kita lanjut aja kali ya Tum ya. Boleh kita lanjut. Oke, biar nggak grogi mungkin minum dulu Tum. Mungkin perjalanan jauh gitu ya kan. Kita sama-sama minum dulu deh. Gitu. Tadi berangkat dari mana Tum? Dari Jaktim sih. Dari Jaktim. Oh, kebetulan rumah juga di Jaktim ya? Iya, di Jaktim. Gitu. Oke, mungkin kita langsung ke topik pembahasannya aja kali ya Tum ya? Boleh. Boleh. Nikah muda atau nikah dini sah secara agama, tapi siap nggak sih secara hukum dan mental? Karena kadang kita dengar kalimat yang penting halal dulu. Nah ini masih banyak nih kawan-kawan orang yang bilang kayak yang penting halal dulu, yang penting nggak apa ya namanya, nggak membuatkan zina gitu, nggak berbuat zina gitu kan. Itu kan banyak sekali gitu di kalangan kaum muda sekarang gitu, bahkan anak-anak SMA pun seperti itu gitu. Bahkan kan kalau kata Dokter Quraisy Shihab juga kan ketika ada yang bilang seperti itu, menghindari zina dan lain sebagainya, itu sama aja dengan mengobati penyakit dengan penyakit gitu teman-teman. Mungkin yang pertama kali ya Tum ya, ini timbul pertanyaan juga dari banyak kalangan mahasiswa, mahasiswi, bahkan masyarakat-masyarakat yang ada di luaran sana gitu Tum. Menurut Tum Rifki, kalau secara agama pernikahan itu sudah sah, apakah otomatis berarti orangnya sudah siap juga secara hukum dan mental? Gimana tuh menurut pendapat Tum Rifki nih Tum? Sebenarnya sebelum lebih jauh ke situ ya, kita harus bongkar dulu nih klasifikasi antara nikah dini sama nikah muda itu beda ya. Nah, yang seringkali menjadi problematik itu ketika kita membahas nikah dini. WHO itu mendefinisikan orang muda itu dalam usia 10 sampai 19 tahun. Nah, ada lagi yang mendefinisikan muda itu dari BK dan KB itu mendefinisikan muda itu dari range umur 10 sampai 24 tahun. 24 itu kita ngomongin muda itu seperti itu. Nah, lalu kita berbicara tentang nikah. Kayaknya kita harus tarik dulu ke definisi ya. Iya, boleh itu tuh. Kalau karena tadi merujuk pada hukum konvensional ya, kita merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di situ disebutkan bahwa pernikahan itu perjanjian antara pria dan wanita menjadi seorang suami dan istri. Betul. Nah, dengan tujuan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Nah, di sini kan nikah itu berarti bukan hanya sebatas akad gitu. Jadi kalau misalkan dibilang yang penting halal aja dulu, tapi di sini ada tujuan dari pernikahan itu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal gitu. Nah, betul. Itu dari nikah seperti itu. Kesiapan terhadap hukum sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, kalau yang kita fokuskan kali ini itu terhadap pernikahan usia dini,
sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merubah terkait usia perkawinan menjadi 19 tahun antara pria dan wanita. Tapi di sisi lain hukum Indonesia itu melonggarkan juga ya terkait orang-orang yang ingin tetap menikah di usia di bawah 19 tahun. Dengan cara dispensasi nikah. Dispensasi nikah, betul. Jadi kalau dibilang sah secara hukum belum tentu. Karena dia belum melewati fase dispensasi nikah itu. Betul. Jadi seperti itu sih kurang lebih tuh kalau untuk secara hukumnya. Jadi pernikahan itu bukan hanya soal kesiapan mental dan lain sebagainya gitu ya. Bukan hanya akad aja ya tuh. Bukan hanya akad. Ya, tapi melainkan tujuan dari pernikahan itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada lagi kalau kita ingin mengacu lebih dalam lagi, khususnya untuk umat Muslim ya, kita mengacu terhadap kompilasi hukum Islam. Itu disebut juga tujuan dari pernikahan itu seperti yang kita kenal, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu lebih berat lagi tuh. Lebih berat lagi. Lebih mengakar lagi tuh teman-teman. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita mengacu terhadap kompilasi hukum Islam. Nah, dalam pembentukan undang-undang itu kenapa dibatasi kenapa ada batas minimum pernikahan, karena mengimbangi dengan mental anak-anak di usia seperti itu, di usia di bawah 19 tahun. WHO itu menjelaskan juga kenapa anak-anak di usia segitu di bawah 19 tahun itu banyak yang ketika memiliki masalah berat itu berujung bunuh diri. Itu atau berujung kecelakaan itu WHO itu menjelaskan karena di usia segitu anak-anak itu secara emosional itu belum stabil. Nah, ketika mendapatkan suatu permasalahan itu cenderung dengan emosinya, bukan dengan pikirannya. Itu dia. Itu menurut kamu seperti itu. Makanya ada batas minimum sebenarnya seperti itu. Nah, terus juga kan kalau kita berbicara soal kesehatan juga kan, kalau kita berbicara soal perempuan di umur segitu itu kan belum siap rahimnya ya kan? Secara reproduksi belum kuat. Itu kita berbicara soal terkait tentang hukumnya tadi ya. Gitu, bagaimana pada hakikatnya itu sebuah pernikahan itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal gitu. Kalau kita tarik secara Islam itu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu berat teman-teman. Selanjutnya nih Tum, karena kan di Indonesia sendiri itu ada batas usia nikah ya Tum ya. Nggak bisa sembarangan umur. Sebenarnya batas usia nikah menurut hukum Indonesia itu berapa sih? Dan kenapa negara merasa perlu mengatur sampai sedetail itu tuh? Mungkin tadi sebelum sudah sedikit dijelaskan ya. Ada sedikit perubahan sebenarnya terkait undang-undang ini. Yang sebelumnya di tahun 1974 itu kalau nggak salah 1816 ya. 18 pria, 16 wanita. Di tahun lalu diubah pada tahun 2019 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7-nya itu tentang usia perkawinan. Nah, itu diubah menjadi 19 tahun. Lagi-lagi diksinya seperti itu. Ketika alasan yang mendasar terkait batas minimal itu ya karena kesiapan mental dan psikologis anak-anak yang belum matang pada umur segitu. Nah, reproduksi wanita pun ya belum bisa dipaksakan lah di umur segitu. Karena kalau misalkan dari faktor kesehatan ya, di umur segitu tuh rahim yang belum siap sehingga nanti cenderung melahirkan anak yang stunting. Kalau dari kesehatannya seperti itu. Iya, betul. Nah, makanya sebenarnya merambat ini bukan hanya sebatas halal atau enggak atau menghindarkan zina, tapi ada faktor-faktor lain, ada dampak-dampak lain yang perlu dihindari gitu. Ya, itu dia. Terus juga tuh dan kan ada juga ya Tum ya yang namanya dispensasi nikah di pengadilan agama. Biasanya kasus dispensasi itu terjadi karena faktor apa aja sih Tum, dan seberapa sering itu terjadi di Indonesia? Nah, perlu diketahui juga ya dengan
hakim gitu. Karena ini apa namanya ketika berbicara tentang dispensasi nikah maka berlanjut ke tahap pengadilan ya. Pengadilan. Nah, Betul. Di undang-undang yang perubahan itu nomor 16 tahun 2019 itu menjelaskan bahwa dispensasi nikah itu dilakukan oleh si pemohon yang dalam hal ini si anak ya yang dimohon dan juga orang tua. Orang tua. Karena untuk mengajukan dispensasi nikah itu melibatkan orang tua dan yang dimohon untuk melakukan dispensasi nikah itu. Nah, untuk faktor-faktornya saya waktu itu sempat baca juga dan sempat nulis mungkin ya waktu itu di artikel saya. Nah, mayoritas dalam pengajuan dispensasi nikah ini itu karena faktor hamil di luar nikah. Merit by accident. Nah itu sebutannya. Oke. Dari di Jawa Timur yang udah saya baca di daerah Malang itu khususnya dari 95% dispensasi nikah itu akibat alasannya itu karena faktor hamil di luar nikah. Nah, tapi perlu diidentifikasi juga sama hakim karena hakim tuh perlu mengidentifikasi dispensasi nikah ini bukan semudah itu sebenarnya kita lakukan ya. Betul. Itu harus memiliki alasan yang mendukung, alasan yang kuat gitu, yang dapat mendukung untuk dilangsungkannya pernikahan di bawah umur. Ya. Nah, salah satunya itu hakim itu harus mengidentifikasi si calon pasangannya ini memiliki cakrawala yang luas untuk pernikahan, untuk jenjang selanjutnya. Ketika dia menikah, apa yang harus dia lakukan? Nah, itu hakim harus mengidentifikasi. Nah, di sisi lain nggak hanya itu, hakim juga harus mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan, mental si calon ini. Karena memang yang menjadi alasan adanya batas minimum itu karena alasan psikologis itu kan. Betul, nah, hakim itu harus bisa mengidentifikasi secara psikologis. Nah, dan emosional anak-anak itu juga harus diidentifikasi. Itu yang saya baca seperti itu tuh. Oke. Tuh jadi teman-teman kalau misalnya dari teman-teman ada yang pengen melakukan pernikahan itu dan kalian belum mencapai umur yang tepat, itu berat banget teman-teman. Kalian juga harus siapin mental kalian, terus juga ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kalian belum siap itu semua, timbulnya apa? Yaitu perceraian dini gitu teman-teman. Jadi janganlah nikah-nikah di bawah umur, itu berat teman-teman. Makanya di negara ini juga udah diatur di undang-undang nomor berapa tuh tadi? Nomor 16 tahun 2019. Tuh. Pasal 7 ayat 1. Pasal 7 ayat 1. Ingetin tuh teman-teman, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Nah, terus juga nih Tum, ada juga nih Tum yang bertanya kepada kita gitu ya Tum ya. Dari hasil diskus kita sama mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus UMJ ini terkhusus gitu ya Tum ya. Terus juga ada yang bertanya gini Tum, karena ngerasa aku udah siap kok, tapi siapnya itu versi siapa gitu? Maksudnya tuh versi dirinya sendiri atau memang terkadang gini Tum, orang itu tidak bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Sebenarnya gitu Tum. Nah, yang saya tangkap yang gue tangkap itu dari apa sih namanya, dari pertanyaan ini, terkadang tuh mereka suka bingung membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Jadi pernikahan ini tuh timbulnya karena keinginan apa karena kebutuhan. Gitu kan. Nah gitu Tum. Nah ini banyak sekali nih Tum nih. Nah menurut Tum Rifki, indikator orang itu benar-benar siap nikah secara mental tuh apa aja sih? Apalagi kalau masih usia muda. Sebenarnya perlu ditarik juga ya bahwa hukum pernikahan itu yang kalau kita ketahui dalam hukum Islam itu berbagai macam ya. Dari mulai ada yang dapat dikatakan orang itu wajib menikah sampai haram untuk menikah. Tuh. Ya kan? Nah, dari yang wajib itu ketika dikatakan wajib dalam hukum Islam ya. Mungkin saya sih biar lebih nggak bahaya lah kita menganut hukum Islam ya. Iya. Dapat dikatakan wajib itu ketika orang itu mau, mampu dan khawatir terjerumus ke dalam zina. Nah, mampu ini kan menimbulkan berbagai macam perspektif ya ketika kita membicarakan mampu.
Akhirnya di sini dijelaskan bahwa mampu itu ketika unggul secara ekonomi dan unggul juga secara emosional. Emosional. Jadi karena sebenarnya ketika berbicara pernikahan ini sebenarnya hal yang krusial ya. Ini termasuk suatu ibadah tapi dalam jangka panjang gitu. Iya, betul tuh. Jadi ini harus dipertimbangkan gitu. Nah, kalau anak usia kayak begitu kan, apakah dia sudah mampu secara ekonomi Nah, itu dia. untuk memenuhi keluarganya nanti? Mungkin secara emosional itu bisa dibentuk secara perlahan, tapi kalau ekonomi itu kan agak sulit ya. Agak sulit tuh Agak sulit. sebenarnya. Nah, yang kedua itu disunahkan ketika dia mampu, tapi tidak terlalu takut untuk terjerumus ke zina. Nah, ada lagi makruh. Nah, dia mau tapi belum mampu secara finansial ataupun emosionalnya. Oke. Nah, ada lagi yang haram. Haram itu ketika dia itu memang belum mampu secara finansial. Nah, tapi lagi-lagi ya ketika berbicara hukum Islam gitu tidak dilegitimasi oleh undang-undang. Nah, jadi kalau berbicara secara legitimasi hukumnya itu hanya berlaku dengan undang-undang. Iya, Nah, undang-undang itu tidak melegalkan adanya kebijakan seperti di hukum Islam seperti itu ya. Nah, tadi pertanyaan apa tuh? Menurut Tum Rifki, indikator orang itu benar-benar siap nikah secara mental tuh apa aja sih? Apalagi kalau masih usia muda. Nah, kalau siap secara mental ya. Kalau yang saya baca, siap secara mental itu ketika emosional seseorang itu sudah mulai stabil. Itu kalau di WHO itu dia menjelaskan kalau kesehatan stabil itu ya ketika dia sudah beranjak dari masa remajanya ke dewasa awal. Nah, itu sudah mulai stabil. Di umur berapa dia bisa dikatakan stabil secara emosional? Sekitar di umur 19 tahun ke atas. Makanya kalau kata saya nggak salah dong undang-undang, ya kan? Membuat peraturan seperti itu, pemerintah membuat undang-undang seperti itu karena memang stabilnya emosi itu ya di umur segitu. Nah, kenapa harus stabil sih secara emosional? Kita nggak boleh menutup mata ya bahwa kasus KDRT itu paling banyak itu ketika permasalahan rumah tangga itu diselesaikan secara emosional, itu dia. bukan dengan pola pikir yang sehat. Tuh masih banyak tuh. Nah, akhirnya dari saya tidak berpikir secara general ya, tapi rata-rata mayoritas. karena anak-anak yang menikah di bawah usia 19 tahun. Ketika itu emosinya yang tidak stabil, maka seringkali menimbulkan KDRT. KDRT betul. Nah, bahkan banyak banget. dari 90% kasus perceraian itu yang paling dari 90% itu penyumbang paling banyak itu adalah anak-anak yang menikah di usia dini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kan akhirnya dari tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Betul. Tujuan pernikahan yang digaungkan sakinah mawaddah warahmah, tapi pada ujungnya itu berujung perceraian. Nah, itu kan jadi tidak tercapai sakinah mawaddah warahmahnya itu. Nah, itu kan yang disayangkan kan seperti itu. Betul. Jadi secara emosional sih yang harus stabil. Saya seperti itu aja. Itu teman-teman sobat Poki. Jadi kalau kita berbicara nikah itu ya bukan hanya kita berbicara, gue udah siap kok buat nikah, tapi kita juga harus berintrospeksi diri terhadap diri kita bahwasannya kita nih udah siap dari segi finansial, emosional dan lain sebagainya nggak sih? Itu terkadang kita harus berpikir seperti itu. Mungkin banyak ya di luar sana anak-anak yang di cover sama orang tuanya lah untuk menikah. Dia. Tapi kan apakah dia benar-benar sudah siap secara emosional gitu untuk melanjutkan kekeluargaan seperti itu? Tuh. Jadi bukan hanya tentang finansial tapi juga harus disinkronisasikan dengan emosionalnya. Betul. Itu. Nah itu teman-teman nih. Nah ini menjadi satu pelajaran penting juga buat sobat-sobat Poki yang ada di luaran sana gitu ya kan. Bahwasannya kalau misalnya pada hari ini kalian punya keluarga yang bahasanya tuh 7 turunan itu udah kaya gitu ya kan. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalian menikah. Tapi kalian juga harus introspeksi diri terhadap diri kalian gitu. Bahwasannya ya kalian udah siap dari segi
emosional, mental dan lain sebagainya belum gitu kan. Apalagi kalian nanti bakal menghadapi kalian mengurus istri, ngurus anak dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kalian juga harus siap gitu sobat-sobat Poki. Oke Tum, ini mungkin pertanyaan terakhir dari sobat-sobat Poki yang ada di luaran sana. Mungkin buat teman-teman mahasiswa yang lagi mikir buat nikah muda nih Tum. Nah apa yang paling penting banget harus dipersiapkan supaya nikahnya nggak cuma sah tapi juga bisa bertahan dan sehat secara hukum dan mental. Aduh, sulit nih. Sini panjang ya. Panjang, panjang sebenarnya panjang Apa gitu sih yang kalau kita harus berbicara soal disiapkan ini. kan? Mungkin yang pertama itu ya mencari pasangan yang kafa'ah. Kalau di hukum Islam tuh ada namanya kafa'ah. Kalau Apa tuh kafa'ah itu ya mencari pasangan itu yang sederajat. Bukan berarti Islam itu membuat dinasti-dinasti ya. Tapi di sini maksud kafa'ah itu ketika secara finansial si calon suami itu lebih unggul dan istri juga unggul. Nah, secara pemikiran ataupun mungkin jenjang pendidikannya itu sama. Nah, itu tuh lebih bagus karena kedepannya mereka itu tidak akan untuk meminimalisir cekcok-cekcok dalam rumah tangga lah ketika kita mencari pasangan yang kafa'ah itu. Nah, yang kedua kita harus siap juga secara ekonomi karena dalam melanjutkan hubungan berkeluarga itu bukan hanya tentang hubungan seksual. Ya, betul Tum. Bukan hanya tentang hubungan seksual, tapi ada hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Nah, ini yang menjadi krusial gitu. Ketika terjadinya KDRT, lalu perceraian itu karena ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Nah itu tuh masih banyak tuh Tum. Nah, ketika perekonomian yang lemah lalu memaksakan untuk menikah, itu akan menimbulkan kasus-kasus yang seperti itu. Harusnya suami itu wajib untuk menafkahi keluarganya, tapi karena dia memaksakan untuk menikah, akhirnya tidak memiliki pekerjaan dan ujungnya istri yang bekerja. Nah, kan dari situ itu akan menimbulkan cekcok ya, di mana istri itu memiliki kewajiban patuh sama suami, sedangkan suami itu tidak memiliki nafkah tidak menafkahi keluarganya. Nah, itu kan nanti bakal menimbulkan ketimpangan. Nah, disitulah fungsi kafa'ah itu sebenarnya seperti itu. Nah, secara di sisi lain tidak hanya perihal ekonomi ya, emosional pun harus dibentuk gitu. Apakah emosional kita sudah stabil ketika menangani suatu permasalahan? Apakah kita selamanya mengedepankan emosional? Apakah kita pernah mengedepankan akal sehat dalam menyelesaikan masalah? Itu kan harus dipikirkan secara matang ya, seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin biar gak ribet ya, sebisa mungkin untuk mengcover atau meminimalisir hal-hal yang tadi, baiknya menikah di atas usia 19 tahun. Itu dia. Karena untuk menikah di bawah 19 tahun itu harus melewati dispensasi nikah yang memang agak ribet, agak rumit untuk masuk ke tahap pengadilan, lalu melewati identifikasi hakim kan. Ada screeningnya lagi tuh kan. Bener, ada screeningnya lagi ya. Itu berat itu. Ribet. Makanya ya kita lah biar gampang di atas 19 tahun lah. Kita nggak berbenturan dengan undang-undang. Terus juga emosi kita itu udah mulai matang lah. Mulai matang betul. Dan di umur segitu kita udah gampang lah mencari pekerjaan tetap, walaupun ya ngomongin di Indonesia mungkin agak sulit lah. Agak sulit. Pekerjaan tetap itu ya. Iya, bullshit itu bener. Maksudnya dalam mencari mata perekonomian agak mudah lah dibanding yang 19 tahun ke bawah. Seperti itu sih mungkin dari saya. Oke, mungkin itu teman-teman hasil dari obrolan kita bersama Tum Rifki selaku Ketum Hukum Keluarga yang ada di kampus UIN Jakarta. Bahkan kalau kata Habib Ja'far nih Tum, nikahlah di waktu yang tepat bukan di waktu yang cepat. Itu dia tuh sobat-sobat Poki sekalian. Karena kalau cepat belum tentu tepat. Itu dia. Kalau misalnya pada hari ini kalian nikahnya itu cepat, belum tentu tepat gitu. Emang mau kalian yang perempuan jadi tukang seblak ntar setelah nikah? Kan enggak gitu ya kan. Ya kan yang laki tuh enggak bisa ngasih nafkah terhadap istrinya. Nah, itu jadi catatan besar, catatan penting buat teman-teman sobat-sobat Poki yang ada di luaran sana.
gitu ya. Mungkin itu aja sih Tum yang sobat-sobat Poki tanyakan di podcast ini. Mungkin ini aja sih Tum yang bisa bisa didiskusikan di podcast ini gitu ya Tum ya. Semoga obrolan ini bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Harus banget tuh Tum. Ya kan? Harus lihat juga tuh angka perceraian paling tinggi itu yang menyumbang paling tinggi itu ya anak muda. Bener dah. Karena yang kebelet nikah gitu. Nggak semuanya tuh nggak terpenuhi dari segi nafkah, mental dan lain sebagainya itu nggak terpenuhi. Mungkin itu aja ya Tum ya. Terima kasih banyak Tum Rifki udah mau sharing-sharing di Poki. Terus juga dan buat teman-teman sampai ketemu di Poki selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dadah-dadah dulu Tum.